ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Ida Dewi. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada pagi ini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Yesaya 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 3 yang menyatakan, Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, pemilik hidup dan kehidupan kami ini, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami dari jemaat berkumpul hendak memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan hadirlah di ibadah kami ini Tuhan, agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami baca dan pelajari lewat firman kebenaran Tuhan, biarlah kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-11 yang menyatakan,
Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan kita, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah dasarnya keyakinan kami pada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada roh-roh batu. Namun demikian, kemudian Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun budak juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dari kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita sebagai pelayan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan lewat pelayanan kita masing-masing. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11, Paulus memaparkan kepada jemaat di Korintus tentang pelayanan atau pekerjaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Pelayanan yang harus bertanggung jawab dalam mengemban tugas kepada jemaat di Korintus, di mana Tuhan telah memberikan tugas yang harus diemban. Lalu Paulus di sini memaparkan kepada pembaca tentang pengalaman Paulus yang menakjubkan dalam memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil. Lalu sewaktu di Asia Kecil, Paulus luput
dari maut karena menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Kita tahu bahwa dalam pelayanan Paulus memberitakan Injil selalu ada masalah. Ada yang menolak, ada yang menerima. Bahkan Paulus pun mendapatkan aniaya dalam memberitakan Injil. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, demikian juga dengan pengalaman-pengalaman yang dialami waktu dia di Troas, yaitu ketika Allah telah lebih dahulu membukakan jalan baginya, sehingga Paulus merasa menang. Sekalipun dia mengalami suatu masalah dalam pelayanannya, tetapi Paulus tetap yakin bahwa apa yang dilakukan, apa yang Tuhan telah berikan kepadanya, dia yakini bahwa apapun yang menghadap di depannya, Rasul Paulus tetap maju memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak menerimanya. Banyak masalah timbul ketika Paulus berada di jemaat Korintus. Tetapi di sisi lain, Paulus sangat bersyukur ketika dia berada di tengah-tengah jemaat di Korintus, di mana daerah itu membuat Paulus banyak perubahan, banyak mengalami pengalaman-pengalaman dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, Paulus merasa menang. Sebagaimana kesimpulan dari pengalamannya itu, Paulus mengaku bahwa dirinya mungkin tidak disenangi oleh banyak orang karena dia berbicara apa adanya. Namun, ketika ia tetap gigih menunaikan tugas, dia yakin bahwa Tuhan menerima bakti dirinya sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Nah, latar belakang inilah yang melahirkan pertanyaan yang refleks kepada kita semua, bahwa adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Hampir setiap orang Kristen, khususnya para pelayan Allah, pernah mengalami pahit manisnya dalam pelayanan. Ketika kita bersaksi tentang bagaimana kelemahan kita, kita bersaksi bagaimana keterbatasan kita, tanpa kita sadari bahwa dalam janji kita untuk menjalankan tugas itu atau pelayanan, kita ditopang oleh kekuatan Roh Kudus. Terkadang kita selalu mengatakan, saya ini banyak kekurangan dalam menyampaikan firman Tuhan, saya banyak keterbatasan, saya tidak mampu. Tetapi kita tidak sadar bahwa ada topangan tangan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang memberikan kita kekuatan, kemampuan dalam menyampaikan atau menjalankan tugas panggilan kita. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberikan kita kemampuan dalam keterbatasan pengetahuan bagaimana kita harus menjawab pertolongan Tuhan kepada kita, bagaimana kita menjawab ketika ada masalah yang menimpa kita, lalu ada pertanyaan yang datang kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, terkadang juga dalam pelayanan kita banyak orang yang menghina kita,
Namun percayalah Bapak Ibu dan Saudara bahwa penghinaan diganti kemuliaan. Bahkan ketika penyerahan diri kita berujung sampai keajaiban. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita meyakini, bagaimana kita merespon ketika penyerahan diri kita sudah sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi masih ada saja masalah dalam pelayanan kita, baik itu dari dalam maupun dari luar persekutuan kita. Dengan itu, Bapak Ibu dan Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus agar pelayanan kita bisa diterima dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Namun sering dalam pemberitaan atau pelayanan kita membuat orang tidak dapat membedakan apa yang sebenarnya yang sedang kita ceritakan. Apakah kuasa Tuhan yang tidak terbatas atau keberuntungan kita, atau kebaikan Tuhan atau jasa kita? Ini yang harus menjadi pemikiran yang mendalam kepada kita, bahwa apakah kuasa Tuhan yang tidak terbatas atau keberuntungan kita sehingga orang bisa menerima kita, atau kebaikan Tuhan atau jasa kita yang dilihat orang sehingga orang menerima pelayanan kita. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, di jemaat Korintus pada waktu itu Rasul Paulus mendapatkan kendala dalam pemberitaan firman Tuhan atau pemberitaan Injil. Banyak para pengajar-pengajar palsu yang datang merusak atau merocoki pekerjaan Paulus yang sudah disusun sedemikian rupa supaya orang-orang bisa mengikuti Yesus Kristus, supaya orang-orang itu mau dibekali dengan firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Tetapi Rasul Paulus mendapatkan masalah. Banyak pengajar-pengajar sesat yang memberikan pekerjaan Rasul Paulus yang harus lebih giat lagi, yang harus lebih sungguh-sungguh lagi, supaya orang-orang yang tadinya tidak mau menerima pengajaran Rasul Paulus bisa menerima kembali. Yang tadinya memberontak, yang tadinya memberikan isu-isu yang tidak menyenangkan bagi Rasul Paulus, Rasul Paulus tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan tugas ini. Tuhan juga lah yang akan memampukan dia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bapak Ibu dan saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam pekerjaan kita juga pun sering kita mengalami kegagalan, mengalami masalah. Dalam usaha juga pun kita menghadapi kendala. Tetapi apakah dengan adanya masalah atau kendala itu akan membuat hati kita merosot atau berputus asa? Tetapi Bapak Ibu dan saudara sama-sama yang dikasihi Tuhan, tetaplah yakin dan tetap berdoa dan bersungguh-sungguh menyerahkan masalah itu kepada Tuhan, agar apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, Tuhan yang akan memberikan kelegaan dan keberhasilan yang luar biasa
yang mungkin kita sendiri tidak akan mengharapkan, sudah tidak berputus asa, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk terus maju, untuk terus berjuang dalam masalah itu. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini Paulus memberikan petunjuk, yaitu pujian yang sebenarnya akan datang dari orang-orang yang merasa terselamatkan oleh kebaikan dan perbuatan kita. Dan yang kedua, sebagai pelayan bukan pujian yang dicari, melainkan kesempatan untuk terus berkarya. Sekalipun kita merasa sebagai yang berpotensi untuk melakukan banyak hal, tetapi kesempatan untuk berkiprah disediakan Allah bagi yang berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga, ketika Tuhan telah memelihara hidup dan kehidupan kami, menghimpunkan kami di rumah-Mu yang kudus dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu lewat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan pagi ini juga Tuhan kami boleh mendengarkan firman kebenaran. Kiranya firman-Mu pada pagi ini Tuhan boleh memberikan kami pencerahan untuk tetap yakin bahwa masalah apapun yang kami hadapi dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, yakinkan kami Tuhan bahwa ada Tuhan yang menopang dan memberikan kami kelegaan lewat kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Di tempat ini juga Tuhan kami memohon, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang ada, yang hadir di tempat ini. Biarlah Engkau senantiasa memberkati rumah tangga kami masing-masing, memberkati pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami, baik kami sebagai pegawai negeri, baik kami sebagai pegawai swasta, baik kami sebagai petani. Tuhan, Engkau memberkati jerih lelah kami semua. Engkau memberkati pekerjaan kami di sawah, di ladang, sehingga boleh menghasilkan buah-buah yang baik untuk boleh mensejahterakan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan Ibu Pendeta Dela pada saat ini dalam menjalankan cutinya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati ibu terkasih yang kami ini dalam keluarganya, suami, orang tua, anak-anak. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau berikan sukacita, Engkau senantiasa melingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kehidupan Ibu Pendeta senantiasa menjalankan tugas dan panggilannya dengan baik di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa untuk setiap kami yang bepergian, mungkin ada yang bepergian di luar kota atau dimanapun mereka berada Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami tidak menularkan penyakit dari orang ke orang. Tetapi kami percaya bahwa dengan protokol yang kami jalankan, ada juga Tuhan yang senantiasa memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Untuk itu ya Tuhan, berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh menjalankan tugas pada pagi hari ini. Biarlah kami sebagai pelayan Tuhan senantiasa bersukacita, senantiasa berterima kasih, bersyukur atas penyertaan Tuhan dan atas kerjasama yang baik yang boleh Tuhan nyatakan dalam persekutuan kami. Tuhan Engkau memberkati kami semua dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Juga hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini mengalami PHK dari tempat mereka bekerja. Tuhan, Engkau yang Maha tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan dari setiap jemaat Tuhan. Untuk itu, Engkau membukakan pintu pekerjaan bagi mereka Tuhan, agar lewat waktu dan usaha mereka, waktu Tuhan yang akan memberikan pekerjaan itu lewat usaha mereka Tuhan. Juga kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, apapun yang dicanangkan, diprogramkan pemerintah pada saat ini, Tuhan Engkau memberkati agar boleh menghasilkan kinerja yang baik dan boleh kami rasakan sebagai rakyat Indonesia yang senantiasa patuh akan pemerintah Tuhan. Juga pada saat ini dunia dilanda, bahkan Indonesia khususnya Tuhan, dilanda virus corona. Tuhan, biarlah apa yang boleh terjadi di negeri kami ini Tuhan, itu semua Tuhan izinkan untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami hati yang selalu bersyukur,
hati yang selalu berjaga-jaga agar apapun yang menjadi permasalahan dunia saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menyelesaikan dan Tuhan yang akan menghapus virus-virus yang ada pada saat ini Tuhan. Berkati para dokter, para medis yang bekerja berjeri-jeri Tuhan, yang mungkin mereka berteriak tolong, dan berikan mereka ya Tuhan kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi pergumulan dunia pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu bagaimana jeri lelah mereka. Kami percaya Engkau akan ganti dengan sukacita. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami sebagai masyarakat Indonesia, dunia pada umumnya, boleh menjaga protokol kesehatan agar kami boleh terhindar dari virus-virus ini Tuhan. Bapa di surga, juga kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang jauh terpisah karena pekerjaan, karena pendidikan. Tuhan, Engkau juga hadir di sana. Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan bagi anak-anak kami. Engkau jaga dan lindungi mereka Tuhan dalam langkah juangnya, dalam pekerjaannya, untuk bisa menyembuhkan dan menolong orang-orang sakit. Tuhan, Engkau pelihara juga mereka, Engkau juga lindungi mereka, biarlah mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita, dan lewat pekerjaan mereka ada jiwa-jiwa yang tertolong. Juga anak-anak kami yang dalam pendidikan, Tuhan, Engkau jaga dan lindungi mereka juga di sana. Engkau berikan kekuatan kesehatan, akan beri hikmat dan kebijaksanaan, sehingga lewat perjuangan mereka untuk meraih kesuksesan Tuhan, Tuhan akan menyediakan itu dan akan memberikan kesuksesan itu lewat perjuangan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak kami yang ada bersama dengan kami, mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan, Engkau memberkati mereka, walaupun mereka belajar daring Tuhan, tetapi berikan semangat belajar untuk mereka, untuk tetap memperjuangkan apa yang mereka cita-citakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu di seluruh muka bumi ini. Biarlah apa yang menjadi pergumulan kami, baik pergumulan dalam rumah tangga kami masing-masing ataupun pergumulan-pergumulan ada dalam persekutuan kami, Tuhan, Engkau hadir memberikan kami jawaban yang pasti untuk kami boleh kuat, tetap tegar dalam mempertahankan iman percaya kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami pun juga bersyukur Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Biarlah lewat kesehatan dan kekuatan ini Tuhan, kami boleh menggunakan untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Dengarlah firman Tuhan dari Yunus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami.
Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.